Selamat datang di Aura Berbagi. Di video berbagi kali ini, kita sama-sama belajar cara pengusulan PAK dan kenaikan pangkat secara mandiri. Seperti kita ketahui bersama, berdasarkan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023, khusus fungsional tertentu seperti guru, penyuluh pertanian, dan lain-lain. Dalam pengusulan angka kredit, tidak lagi mengumpulkan bukti fisik secara manual, tetapi melalui akun e-kinerja BKN. Berikut cara pengajuan PAK secara mandiri. Baik, di sini saya mencontohkan dengan jabatan penyuluh pertanian. Yang perlu dipersiapkan oleh sahabat Aura Berbagi, bagi yang belum mengajukan PAK tahun 2022, harap melakukan penyesuaian dari PAK konvensional ke PAK integrasi. Ini teman-teman dapat lakukan di admin disepakati di instansi teman-teman. Kemudian hasil PAK integrasi ini yang akan kita gunakan untuk pengajuan PAK tahun 2022, dan harap melakukan scan PDF PAK integrasi tahun 2022. Silahkan login ke akun e-kinerja BKN teman-teman. Setelah masuk, silahkan klik angka kredit. Di sini pastikan pangkat dan jabatan TMT teman-teman itu sama dengan SK fungsional teman-teman. Bila terjadi perbedaan data, silahkan klik sinkron jabatan SIA SN. Maka secara otomatis jabatan TMT akan berubah. Apabila masih tidak sesuai dengan SK jabatan maupun pangkat teman-teman, silahkan untuk melakukan perbaikan data di BKD. Baik, kita lanjut. Sekarang yang belum mengklaim PAK integrasi, silahkan terlebih dahulu tambah PAK 2022. Jadi ini yang kita gunakan adalah PAK integrasi. Silahkan masukkan nomor SK PAK. Ini berada di lembar ketiga. Kemudian tanggal SK PAK. Jadi ini adalah tanggal penetapan SK teman-teman. Kemudian total angka kredit. Jadi masukkan total angka kredit. Di sini ingat jangan menggunakan koma, tapi titik. Kemudian pilih file PDF PAK integrasi teman-teman dan diupayakan di bawah 1 MB. Selesai, klik OK. Setelah masuk di sini, teman-teman silahkan masukkan aksi. Klik aksi, kemudian ajukan PAK. Di sini teman-teman status pengajuan. Jadi silahkan menghubungi penilai kinerja teman-teman untuk melakukan persetujuan PAK. Setelah dilakukan persetujuan oleh pejabat penilai, maka statusnya akan hijau ya, atau disetujui. Silahkan lakukan sinkron AK CISN. Nah, setelah berhasil disinkronkan, langkah selanjutnya teman-teman silahkan klik
tambah yang di tengah ini ya. Nah, sekarang silahkan pilih tahun 2023 untuk SKP PAK tahun 2003. Di sini dinas, di sini periode, penilaian teman-teman, klik pengajuan angka kredit. Sini. Nah, di sini akan nampak bahwa predikat baik 100%. Teman-teman karena berada pada golongan muda, maka memperoleh angka kredit di tahun 2023 adalah 25. Ketika teman-teman madya berarti 37,5. Ya. Ini perolehan teman-teman. Kemudian silahkan klik tempat, bisa kabupaten. Ya. Kemudian bisa tanggal, jika ingin melakukan pengajuan untuk kenaikan pangkat bisa diklik. Nah, di sini bahwa usulan PAK ditandai untuk kenaikan pangkat tapi belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat. Ya, jadi kita lepas saja dan kita pengusulan PAK biasa saja, bukan untuk kenaikan pangkat sementara karena teman-teman belum mencukupi untuk menduduki pangkat 3D. Oke. Nah, di sini sudah masuk ya. Teman-teman, nah, sekarang klik aksi. Yang pertama dilakukan adalah buat preview PAK. Nah, setelah preview PAK berhasil, kemudian klik aksi kembali, kemudian ajukan PAK. Jadi ini proses pengajuan lagi kepada pejabat penilai teman-teman. Jadi silahkan menunggu sampai statusnya di sini berubah menjadi persetujuan. Setelah status berubah menjadi persetujuan, di sini maka file tanda tangan basah belum diunggah. Jadi langkahnya adalah klik aksi. Nah, di sini yang terlebih dahulu adalah unduh draft PAK untuk ajukan untuk tanda tangan pejabat penilai. Silahkan cetak dan tanda tangan basah. Di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa nilai angka kredit sementara teman-teman adalah 91, akumulasi dari PAK integrasi dan PAK tahun 2023. Dan teman-teman bisa melihat untuk kenaikan pangkat 3C ke 3D itu membutuhkan 100. Ketika ingin berubah jenjang itu membutuhkan 200. Nah, sedangkan kekurangannya teman-teman adalah 8. Karena teman-teman baru mengumpulkan 91. Setelah diunduh dan ditandatangani basah oleh tim penilai, selanjutnya silahkan teman-teman scan dalam bentuk PDF kembali. Setelah dilakukan scan dalam bentuk PDF, silahkan unggah PAK yang telah ditandatangani basah. Di sini unggah PAK tanda tangan basah. Kemudian pilih file dan oke. Setelah selesai, silahkan sinkron angka kredit ke CISN. Nah, di sini karena teman-teman belum bisa naik pangkat, selanjutnya teman-teman bisa, karena tadi kebutuhannya 8, teman-teman bisa menambahkan di SKP triwulan 2024 teman-teman, atau mungkin semester ya, yang membuat semester, atau kita pilih
PAK tahun 2024. Periode kita lihat di triwulan 1, kita cek masuk ke pengajuan. Di sini bisa terlihat bahwa 6250 ya. Sedangkan tadi di sini di triwulan 1 nilainya cuma 6,250. Sedangkan untuk naik pangkat dibutuhkan 100 ya, dari akumulasi 91 naik pangkat dibutuhkan 100, sehingga kekurangannya itu ada 8,089. Sehingga kalau kita menggunakan triwulan 1, dia tidak bisa diajukan naik pangkat ya. Jadi kita pilih yang triwulan kedua, kita coba. Kemudian pengajuan angka kredit. Di sini nilai 12,5, artinya sudah memenuhi dari kenaikan pangkat. Bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat. Jadi yang kita gunakan adalah triwulan kedua. Jadi begitu caranya ya teman-teman. Tanggal, kemudian klik, karena ini kita menggunakan untuk kenaikan pangkat, jadi kita klik kenaikan pangkat, kemudian klik OK. Sama seperti tadi, klik aksi, kemudian buat preview PAK. Setelah buat preview, silahkan ajukan PAK. Oke. Jadi kita menunggu sampai status pengajuan ini menjadi persetujuan. Selanjutnya klik aksi, kemudian seperti tadi unduh draft PAK untuk dilakukan tanda tangan basah oleh pejabat penilai kinerja. Jadi di lembaran ketiga ini kita lihat bahwa kebutuhan pangkat 100 setelah akumulasi ya, dari PAK tahun 2023-2024 periode Januari sampai Juni itu diperoleh 104, sehingga di lembaran ketiga dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat lebih tinggi dengan saldo 4. Baik, setelah ditandatangani basah oleh penilai, silahkan lakukan kembali unggah PAK yang sudah tertanda tangani basah. Setelah seperti ini, silahkan klik sinkron AK CISN. Maka tugas teman-teman sudah selesai, dan silahkan mengumpulkan bukti cetak fisik maupun unggahan di bagian umum dinas teman-teman. Demikian video berbagi kali ini, semoga dapat membantu sahabat Aura Berbagi. Dan jangan lupa selalu dukung channel Aura Berbagi dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.